Shalom pria-pria hebat. Kita bertemu lagi di program Leadership from Home. Kita akan belajar dari Musa bagaimana kita fokus kepada orang lain. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan dan limpahkan kepada semua anak-anak-Mu di dunia ini. Saat ini kami mau belajar Tuhan dari salah satu anak-Mu Musa. Bapa, buka hati dan pikiran kami sehingga apa yang kami bisa pelajari bersama bisa kami pakai dalam kehidupan kami sebagai pemimpin di rumah, sebagai suami, sebagai orang yang Kau panggil untuk memimpin, sehingga kami punya kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar mengenai Musa. Nah, Musa itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi setelah dia 40 tahun di sana Firaun, kemudian dia 40 tahun di tanah penggembalaan, kemudian Tuhan datang kepada Musa dan memanggil Musa. Tercatat di Keluaran 3 ayat 10 dikatakan, "Jadi sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Jadi Musa dipanggil dan diutus. Sama seperti kita, para suami, pemimpin di rumah. Atau mungkin bukan suami, tetapi orang yang memimpin di rumah. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin. Namun kita lihat dalam perjalanannya, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa beralasan. Banyak alasan, paling tidak ada 5 alasan yang Musa sampaikan yang dicatat di Alkitab. Pertama, Musa bilang, di Keluaran 3 ayat 11 dia berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa mengatakan, "Saya tidak mampu Tuhan." Dan Tuhan menjawab bahwa itu adalah sebuah panggilan. Kedua, Musa menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai semua jawaban. Di ayat ke-13, dia berkata, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?" Musa bilang sama Tuhan, "Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Kelihatannya pertanyaannya adalah normal. Tuhan, nanti aku jawab apa? Tapi karena itu dalam sebuah rangkaian alasan, menjadi beralasan. Nada kita bertanya kepada Tuhan, bisa bertanya karena ingin tahu, bisa bertanya karena alasan. Tuhan, nanti apa yang aku lakukan? Aku mesti bilang apa Tuhan? Nadanya seakan-akan tidak mau, tapi seperti bertanya. Ketiga, Musa mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya pada dia. Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, lalu Musa berkata, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Masih beralasan Musa. Alasan yang keempat, yang cukup terkenal. Musa mengatakan dia tidak pandai bicara. Dikatakan di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan." Kalau didramatisir, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Sebuah penyangkalan, sebuah alasan. "Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah," dikatakan. Kemudian alasan Musa yang terakhir, dia mengatakan bahwa dirinya tidak patut, padahal Tuhan sudah memilih dia. Ingat saudara, ketika Tuhan memilih hati. Bukan kemampuan, bukan skill set, tapi Tuhan tahu isi hati seseorang. Tapi Musa belum percaya diri dan dia beralasan kelimanya, dia berkata, di Keluaran 4 ayat 13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan." Sekali lagi dia mengatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Dia suruh Tuhan utus yang lain. Setelah 5 itu Tuhan marah. Dikatakan di Keluaran 4 ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. 1 alasan, 2 alasan, 3 alasan, sampai 5, dan Tuhan marah, saudara. Tetapi ini yang kita pelajari dari Musa.
Ketika semua alasan yang dia berikan Tuhan bisa jawab, Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan cara berbicara, Tuhan tuntun, Tuhan berikan kemampuan, tongkat menjadi ular dan lain sebagainya. Tuhan bahkan berikan Harun untuk mendampingi Musa. Ketika semua alasannya dijawab oleh Tuhan, Musa berubah menjadi orang yang penuh komitmen, menjadi orang yang lembut hatinya, hati yang sangat lembut. Setelah ada komitmen, saudara, dikatakan di Bilangan 12 ayat 3 tercatat, saudara. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita mungkin membaca ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ada marah-marah, ngomel-ngomel. Kemudian ada yang bilang, lembut hati kok marah-marah. Saudara, lembut hati itu bukan lemah lembut, bukan lemah. Lembut hati itu dia punya hati kepada sesama. Ya. Tuhan berkata di Bilangan 12 ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Mari kita pelajari karakter Musa yang bisa kita contoh, kita tiru. Waktu Allah murka kepada bangsa Israel dan karena bangsa Israel membuat dan menyembah patung anak lembu emas, ini yang Tuhan katakan di Keluaran 32 ayat 10. Tuhan bilang begini, oleh sebab itu biarkanlah aku itu Tuhan, murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau itu Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan menawarkan, Musa, aku binasakan mereka, aku jadikan engkau bangsa yang besar. Musa tidak terima tawaran Tuhan. Dia tidak mempertimbangkan dirinya sendiri. Dia mendahulukan bangsa Israel. Musa berkata begini, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan marah, Tuhan bilang mau aku binasakan Israel, kamu kujadikan bangsa besar. Dia tidak mau. Dia lunakkan hati Tuhan. Nah, di Keluaran 32, Musa berkata kepada Tuhan, tetapi sekarang kiranya engkau Tuhan mengampuni dosa mereka itu. Itu mereka sudah membuat patung lembu emas disembah. Nah, lihat kalimat Musa yang menunjukkan betapa dia mengasihi orang Israel. Dia berkata, jika tidak, maksudnya jika Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keluaran 32 ayat 32, luar biasa saudara. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau kau tidak ampuni mereka, aku binasa tidak apa-apa. Sebuah pengorbanan, sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia mau mati ketimbang yang lain tidak selamat. Itu sebabnya Tuhan sayang sekali sama Musa. Itu sebabnya dia dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Apalagi karakter Musa yang bisa kita pelajari. Ketika Allah menghukum Miriam. Miriam itu saudaranya Musa. Musa, Harun, Miriam. Dan Miriam itu menegur Musa karena pilihan istrinya. Dan Tuhan menghukum Miriam dengan penyakit kusta karena menegur hamba Allah. Musa bilang apa sama Tuhan? Di Bilangan 12 ayat 13, Musa berkata, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Nah, kemudian saudara ingat ketika 12 pengawas, 12 orang yang mengamati Kanaan dikirim. Kemudian ketika mereka kembali, di antara 12 itu hanya 2 yang mengatakan bahwa Kanaan itu bagus, yaitu Yosua dan Kaleb. Kemudian bangsa Israel mencemooh Yosua dan Kaleb. Kemudian Allah hendak menghukum bangsa Israel karena mereka hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Mau dirajam. Mereka melakukan pengawasan dengan benar, mereka melihat dengan benar, menjadi mata-mata, hasilnya benar, tapi mau dilontari batu oleh bangsa Israel. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Saudara perhatikan, luar biasa. Aku itu Tuhan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau, yaitu Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Sekali lagi Tuhan tawarkan, aku binasakan bangsa Israel, aku jadikan kau bangsa yang besar.
Musa tidak mau. Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, ampuni mereka." Nah, saudara, karakter apa lagi yang kita bisa pelajari? Yang keempat, ketika Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, dia hanya diizinkan untuk naik ke gunung dan melihat tanah Kanaan, tetapi tidak diizinkan masuk. Dia masih berkata di Bilangan 27 ayat 15-17a. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka." Dia masih mikir, saudara, bahwa kalau dia tidak bisa membawa bangsa Israel masuk dalam Kanaan, Tuhan tolong angkat pemimpin buat mereka. Karena dia tahu 40 tahun memimpin bangsa Israel perlu seorang pemimpin. Luar biasa hati Musa. Kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Musa. Satu, tidak menolak panggilan Tuhan. Apalagi jika Tuhan sudah menjawab semua keraguan dan alasan. Jika Tuhan sudah memanggil kita, menempatkan kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, atau orang yang dituakan di rumah, itu adalah sebuah panggilan. Jangan banyak alasan. Karena ketika alasan terlalu banyak, Tuhan bisa murka. Kemudian, mengutamakan keselamatan anggota keluarga. Seperti Musa mengutamakan bangsa Israel. Bahkan ketika Tuhan bilang, "Aku akan binasakan mereka, kamu kujadikan bangsa yang besar." Musa tidak mau. Mengampuni kesalahan anggota keluarga. Berkali-kali bangsa Israel salah. Tetapi Musa tetap mengampuni mereka. Tetap mengampuni mereka, menolong mereka, membimbing mereka. Tidak ada capek-capeknya melakukan itu. Berikutnya, tahan ujian ketika ada pilihan lain. Yang baik, tapi mengorbankan keluarga. Jika ada pilihan dalam hidup kita sebagai kepala rumah tangga, yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya baik, tapi jika itu mengorbankan keluarga, jangan lakukan. Musa diberi pilihan yang bagus. Menjadi bangsa yang besar dia sendiri, tapi dia tidak mau. Dia mengutamakan Israel. Dan Musa setia sampai akhir. Bahkan ketika saat-saat terakhir dia mesti bilang sama Tuhan, "Tuhan, pilihkan mereka pemimpin." Saudara, kita bisa belajar banyak dari Musa. Baik di luar rumah maupun di rumah. Tetapi leadership from home, kita sedang belajar apa yang akan kita lakukan di rumah. Memimpin istri, memimpin anak-anak. Dalam mereka bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Memimpin anak-anak supaya pertumbuhan rohani mereka bagus, kuat. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Kita belajar dari Musa. Dia lakukan apa saja ketika dia memimpin bangsa Israel. Hatinya begitu lembut. Lembut bukan lemah. Lembut artinya hatinya betul-betul fokus pada orang lain. Saya percaya kita bisa belajar dari Musa untuk memimpin keluarga kita. Baik sebagai suami atau sebagai orang yang dituakan, dianggap senior di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran-Mu hari ini mengenai Musa. Terima kasih Engkau sudah menegur kami bahwa ketika sudah ada panggilan, kami tidak boleh banyak alasan. Dan ketika panggilan itu sudah diberikan, kami harus melakukannya dengan penuh kasih. Memperhatikan kebutuhan orang lain. Memperhatikan apa yang mereka perlukan. Memperhatikan apa yang Tuhan mau dari mereka. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran dari Musa hari ini. Kami berjanji Tuhan, kami akan memimpin keluarga kami seperti Musa memimpin bangsa Israel, setia sampai akhir. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami dan keluarga kami memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.